Halo, selamat pagi semua. Oke, hari ini kita akan bicara tentang gambang kromong. Tuh, ini adalah materi lanjutan dari ensemble tradisional yang kita sudah pernah bahas di 2 minggu yang sebelumnya ya. Pertama kali aku kenalkan ensemble tradisional gitu. Lalu kenapa sih aku pilih gambang kromong gitu? Kenapa kalian harus tahu yang namanya gambang kromong? Banyak sekali dari kalian tuh yang kemarin dari hasil tes lisan dengan saya itu gambang kromong masih banyak yang nggak tahu apa itu gambang kromong, asalnya dari mana banyak yang nggak tahu gitu kan. Nah, menurut aku sudah sepantasnya bahwa kalian tuh tahu gambang kromong itu apa, gambang kromong itu berasal dari mana, lalu gambang kromong itu seperti apa ya. Karena alasannya adalah ya karena kamu bersekolah di Jakarta gitu ya. Nah, sementara gambang kromong ini adalah salah satu ensemble tradisional yang berasal dari Jakarta. Sangat-sangat populer sekali. Itu banyak sekali ensemble tradisional yang ada di Jakarta. Gitu. Ada mungkin Tanjidor, ada mungkin nanti namanya Karawitan Betawi, seperti itu. Ada hal-hal yang nama-nama lain gitu ada. Cuman kayak gambang kromong ini kayak sangat populer sekali. Karena masyarakat masih banyak menyukai gambang kromong ini gitu. Tahulah gitu. Nah, jadi sepantasnya juga bahwa kalian harus tahu bahwa ada ensemble gambang kromong di DKI Jakarta. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, tapi kita untuk gambang kromong ini tidak bicara terlalu banyak, hanya bagian-bagian luarnya saja yang mungkin perlu kalian ketahui gitu. Jadi tidak terlalu spesifik. Ya. Oke, yang pertama, nah, ensemble gambang kromong adalah ensemble yang berasal dari Cina yang kemudian berkembang Jakarta. Masih ingat dong kemarin aku pernah sampaikan kepada kalian bahwa musik Nusantara adalah musik yang berasal dan berkembang di Indonesia. Kalau dikatakan berasal di Indonesia atau berasal dari Indonesia, ya memang dia asli, benar-benar asli Indonesia gitu. Lalu ada juga dikatakan bahwa musik yang berkembang di Indonesia. Nah, yang berkembang itu artinya dia tidak berasal dari Indonesia. Salah satu contohnya adalah ya ini gitu. Ensemble gambang kromong itu ensemble yang berasal dari Cina yang kemudian berkembang di Jakarta. Nah, kalau kita tarik sejarahnya tuh, kita belajar sejarahnya ya bangsa Cina pada saat itu kan banyak datang ke Jakarta ya. Mereka sedang berdagang ya, bukan menjajah ya, tapi dia itu berdagang karena orang Cina suka berdagang dari dulu sampai sekarang. Nah, dulu itu Jakarta atau Jayakarta yang dulu itu dijadikan sebagai tempat perdagangan orang Cina gitu. Jadi orang Cina itu datang ke kita, ke Jakarta gitu kan. Ya akhirnya ya mereka bukan hanya berdagang, mereka turun-temurun tinggal di sini. Ya akhirnya apa? Kebudayaan mereka itu banyak dibawa ke Jakarta gitu ya. Salah satunya adalah ensemble gambang kromong. Tuh, hanya saja oleh masyarakat Jakarta, oleh kita pada saat itu dikembangkan gitu. Diolah kembali. Makanya kalau kita lihat ensemble gambang kromong ini ada di dalamnya alat musik, memang alat musik asli Nusantara, Indonesia. Ada juga alat musiknya nanti yang berasal dari Cina. Nanti saya akan jelaskan. Gitu. Ya, seperti kita ketahui ya, ensemble gambang kromong ini kan ensemble campuran. Di dalamnya itu ada banyak alat musik. Nanti saya akan kenalkan ya. Jadi tolong digarisbawahi bahwa ensemble gambang kromong adalah ensemble yang berasal dari Cina yang kemudian berkembang di Jakarta. Bukan asli Indonesia atau Jakarta. Oke. Nah, gambang kromong itu berasal dari kata gambang dan kromong. Ya, jadi nama ensemble gambang kromong itu diambil dari dua alat musik yang terdapat di ensemble gambang kromong, yaitu gambang dan kromong gitu. Ya, namun meskipun demikian, tapi di dalamnya itu ada banyak alat musik. Bukan hanya gambang dan kromong, ada gong, ada kendang, ada tehean, lalu ada kecrek. Saya akan jelaskan satu persatu alat musiknya ya. Nah, ini gambar gambang ini yang kalian lihat di gambar pertama itu gambang, gambar kedua itu kromong, lalu gambar ketiga ini adalah
isi daripada ensemble gambang kromong itu. Kita lihat, nanti kita akan bahas satu persatu alat musiknya. Oke, saya lanjut. Nah, yang pertama, gambang. Gambang ini terbuat dari bilah kayu. Ya, kalau kalian lihat itu kayu. Dimana masing-masing kayu itu memiliki ukuran yang berbeda. Nah, ukuran berbeda itu juga yang akhirnya membuat nadanya di setiap bilah kayu itu berbeda. Ya, dibunyikan dengan cara dipukul dengan alat pemukul. Nah, kalau kalian lihat itu di atas gambangnya itu ada alat pemukul. Ya, jadi nanti dibunyikan dengan cara dipukul. Biasanya digunakan menggunakan dua tangan, ya masing-masing tangan memegang satu alat pemukul. Fungsinya, nah, fungsi gambang kromong ini adalah sebagai pengiring melodi. Pengiring melodi. Nanti kita tahu juga siapa sih melodi, siapa sih yang berfungsi sebagai melodi pada ensemble kromong ini. Nah, jadi gambang ini adalah alat musik yang berfungsi sebagai pengiring melodi. Alat berikutnya ada kromong. Nah, kalau kalian lihat itu kromong seperti itu ya, sama terbuat dari logam, dibunyikan dengan cara dipukul dengan alat pemukul. Ya, kalau kalian lihat tuh terbuat dari logam lah, beda ya dari dengan gambang itu. Nah, inilah kromong inilah alat musik yang berasal dari Cina. Jadi ini bukan dari Indonesia. Ya, tadi saya katakan bahwa di dalam ensemble kromong itu sendiri sudah campuran, ada alat musik Indonesia dan alat musik dari Cina gitu. Dan kalau kita tarik sejarahnya, kita tuh bangsa Indonesia bukan bangsa yang menghasilkan logam, kira-kira seperti itu ya. Gitu. Kita mungkin kita itu apa ya, dalam penghasil kayu atau bambu gitu. Atau mungkin kalian pernah dengar istilah bahwa Indonesia itu adalah paru-paru dunia. Artinya banyak hutan gitu. Nah, banyak hutan itu sendiri yang akhirnya menyebabkan bahwa memberikan dampak bahwa alat musik itu juga tidak ada terbuat dari logam. Kita tidak mengelola logam dulu ya, mungkin kalau sekarang sudah ya. Kalau dulu kita nggak menghasilkan logam, jadi artinya alat musik pun seperti itu. Jadi gampang sekali untuk mengidentifikasikan. Kalau kamu melihat alat musik itu dari logam, oke, itu bukan dari Indonesia. Tapi kalau dari kayu atau dari bambu, itu sudah dipastikan itu adalah alat musik yang berasal dari Indonesia. Ya, jadi kromong ini terbuat dari logam, dibunyikan dengan cara dipukul dengan alat pemukul, sama seperti gambang. Satu tangan memegang satu alat pemukul. Nah, berfungsi sebagai pengiring melodi. Nah, jadi gambang dan kromong ini memiliki fungsi yang sama. Perhatikan, ada poin fungsi ini akan menjadi sorotan juga yang perlu kalian pahami ya. Kromong. Berikutnya ada kendang. Nah, ini kalau kendang ini baru dia dari Indonesia ya, karena dia dari kayu dan ada juga melintas. Oke, kendang terbuat dari kulit yang diikatkan pada tabung. Nah, kalau kalian lihat ini kendang kan memiliki dua tabung ya, sisi tabung ya, atas dan bawah gitu. Nah, tabung itu sisi tabung itu yang berlubang itu diikatkan membran atau kulit ya, sehingga dia ketika dipukul kulit tersebut menghasilkan bunyi. Oke. Dibunyikan dengan cara dipukul dengan tangan. Kalau tadi gambang dan kromong menggunakan alat pemukul, kendang ini tidak menggunakan alat pemukul, biasanya menggunakan tangan ya. Ada satu set kendang itu ada 3 kendang ya. Nah, ada yang kalau terlihat ada yang besar, yang di tengah, lalu kanan kirinya ada yang kecil. Kalau di Betawi itu kendang ya. Kalau di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan sekitarnya disebut gendang. Sebenarnya itu sama, bentuknya juga nggak jauh berbeda gitu. Nggak jauh berbeda bentuknya, mungkin ukurannya aja yang berbeda, tapi bentuk patternnya itu sama gitu. Tapi namanya berbeda. Ya, jadi nanti kalian nggak, apa sih itu kendang, apa sih itu gendang ya, G dan K ya. Tapi itu dia alatnya sama, hanya bahasa saja yang berbeda ya. Fungsi kendang itu berfungsi sebagai pembawa irama. Nah, jadi tadi gambang dan kromong sebagai pengiring melodi. Nah, kendang itu berfungsi sebagai pembawa irama. Irama dari lagu, irama dari suatu lagu. Ya, karena di setiap lagu itu pasti ada namanya irama. Ya. Oke, yang berikutnya adalah gong. Nah, terbuat dari logam, dibunyikan dengan cara dipukul dengan alat pemukul, tidak menggunakan tangan. Berfungsi sebagai pelengkap melodi dan irama. Nah, kalau tadi gambang dan kromong sebagai pengiring melodi, kendang sebagai pembawa irama, nah gong ini melengkapi keduanya, melodi dan irama gitu. Nah,
kita lihat ini terbuat dari logam ya. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa dia bukan alat Indonesia, bukan asli kita punya, tapi orang Cina. Ya Cina. Tapi sebenarnya kalau bangsa lain tuh yang menghasilkan logam bukan hanya Cina ya. Cuman karena kita sedang membahas ensemble gambang kromong yang dia adalah percampuran ya antara Indonesia dan Cina. Jadi ini gong ini dipastikan dia berasal dari Cina. Pada gamelan Jawa itu ada juga gong. Pada gamelan Jawa itu juga ada gambang gitu. Lalu karawitan Sunda juga ada gong. Hanya saja bedanya mungkin kalau di gambang kromong ini gongnya hanya 2 ini. Kalau di gamelan Jawa itu gongnya banyak. Ada yang gede banget, kecil. Nah, kalau di biasanya kalau di gambang kromong itu hanya menggunakan 2 gong seperti ini ya, digantungkan pada ibaratnya stand. Nah, dipukul dengan alat pemukul. Biasanya gong ini dimainkan cukup 1 orang saja dengan 1 alat pemukul. Jadi dia mukulnya berganti-gantian. Gitu sebagai pelengkap melodi, misalnya nadanya ini dia pukul ini, nadanya dia pukul. Oke. Lalu berikutnya ada namanya tehean. Nah, tehean ini salah satu alat musik yang terbuat dari dawai ya. Ada dawai di sini kalau kalian lihat, ada 2 dawai dibunyikan dengan cara digesek dengan alat bantu atau bow. Bow itu busur, kalau kalian lihat itu ada tali berwarna putih, itu adalah bow, macam rambut gitu ya. Nah, lalu senarnya itu digesek. Nah, fungsi tehean itu sebagai pembawa melodi. Nah, kalau tadi gambang dan kromong pengiring melodi, kendang pembawa irama. Lalu gong sebagai pelengkap melodi dan irama. Nah, ini tehean ini sebagai melodinya. Ya, tehean ini sebagai melodinya. Jadi kalau memainkan melodi lagu itu adalah tehean ini. Nah, tehean ini salah satu alat musik yang berasal dari Cina. Ya, jadi memang tidak selamanya yang dari logam itu Cina ya. Jadi mereka juga ada membuat alat musik tehean seperti alat musik gesek. Nah, sampai sekarang masih ada. Semua alat ini sampai sekarang masih digunakan pada ensemble gambang kromong. Yang terakhir itu adalah kecrek. Kecrek terbuat dari lempengan logam yang ditumpuk, dibunyikan dengan cara dipukul dengan alat pemukul, berfungsi untuk mengendalikan irama. Nah, jadi kalau kita lihat ini hanya gambang dan kromong saja memiliki fungsi yang sama, yang lainnya berbeda semua. Ada yang sebagai pembawa irama, ada sebagai pelengkap melodi dan irama, ada yang berfungsi sebagai pembawa melodi, dan yang terakhir ini kecrek berfungsi untuk mengendalikan irama. Jadi irama ini dikendalikan gitu. Atau mungkin bisa dikatakan sebagai penjaga tempo lah kali gitu, supaya dia tetap dalam tempo yang benar. Nah, kalau kalian lihat ini kecrek ini ada 3 atau 4 logam lempengan gitu ya. Lempengan berarti bentuknya kotak ya. Itu ditumpuk. Nah, kalau kalian lihat itu di atas kayu itu ada lempengan logam. Nah, itu dipukul pakai alat pemukul. Ketika dipukul dia ada suara crek crek. Makanya namanya kecrek itu suaranya hanya crek-crek aja. Tidak memiliki nada, hanya crek crek. Nah, justru suara kecrek-kecrek itu juga yang memberikan karakter daripada gambang kromong. Ya. Nah, itulah fungsi-fungsi, itu adalah jenis-jenis alat musik yang terdapat di dalam gambang kromong. Jadi ini sudah jelas jenis ensemble campuran. Ya, jadi ensemble gambang kromong adalah ensemble campuran di mana di dalam itu ada berapa nih? Ada 6 alat musik. Tapi ini base. Ini standarnya ya. Mungkin kamu nanti bisa melihat alat musik yang lain dalam gambang kromong mungkin saja. Jadi ini yang saya tampilkan 6 ini adalah yang umumnya pasti ada di gambang kromong. Meskipun nanti kalian ada tambahan alat musik yang lain ya sah-sah. Oke, jadi ini saya sudah jelaskan alatnya, lalu terbuat dari apa, cara memainkannya dan fungsinya. Nah, jadi ini saya rasa ini yang perlu kalian ya cukup kalian kenal ya, pahamilah, kenal gambang kromong itu memang ada di Jakarta gitu. Nanti contoh-contoh lagunya saya akan coba share di YouTube. Oke, yang terakhir sistem tangga nada. Oke, jadi gambang kromong itu, ensemble gambang kromong itu ada sistem tangga nadanya. Mereka menggunakan nada apa sih gitu ya. Oke, yang pertama sebelum kita membahas sistem tangga nada, kita harus tahu dulu ini apa sih itu tangga nada.
kalian mungkin nggak tahu tangga nada itu apa ya, mungkin ya gitu. Jadi saya jelaskan di sini bahwa tangga nada adalah sederetan nada yang memiliki jarak teratur. Jadi sederetan nada tuh, sederetan nada. Nah, masing-masing nada itu memiliki jarak yang teratur. Nah, itu adalah tangga nada. Nah, mungkin kalian pernah melihat yang seperti ini nih. Nah, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kalian pasti tahu ya, waktu SD mungkin belajar nih. Atau mungkin kelas 7 kemarin belajar tuh. Inilah tangga nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi dari do rendah sampai do tinggi. Ya. Nah, ini disebut sebagai tangga nada diatonis. Nah, diatonis ini artinya diatonis ini sendiri adalah kumpulan 7 nada, sederetan 7 nada. Nah, kalau kalian lihat kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu hanya 7 nada ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, kalau do tinggi dengan do rendah ini kita do tinggi ini tidak kita bisa sebut sebagai nada ke-8, tidak, karena ini sama. Ya, jadi pengertian tangga nada diatonis itu adalah tangga nada yang terdiri dari 7 nada gitu. Ini mungkin yang sering kalian jumpai. Misalnya lagi nyanyi atau misalnya kamu lagi baca not, ya ini do, re, mi, fa, sol, la, si ini yang sering kalian jumpai. Nah, sementara sistem tangga nada yang terdapat atau yang digunakan oleh ensemble gambang kromong hanya menggunakan 5 nada. Do, re, mi, sol, la, do. Hanya 5 nada ya, do, re, mi, sol, la. Yang tidak ada apa? Nada fa dan nada si. Ya, jadi kalau kamu ingin memainkan ensemble gambang kromong atau ketika kamu mendengarkan lagu-lagu yang menggunakan ensemble gambang kromong, dia itu tidak menggunakan diatonik, tapi menggunakan pentatonik. Ya, kalau tadi di sini diatonik itu 7 nada, penta itu 5 nada. Pentatonik berasal dari kata penta. Penta itu 5 artinya. Tonis itu ya nada, tonis atau tonik ya. Nah, kalau kita lihat ini nadanya 5, do, re, mi, sol, la. Do, re, mi, sol, la. Sama do ini do terakhir ini tidak bisa kamu sebut sebagai nada ke-6. Jadi hanya 5 nada saja. Ya, jadi kalau kamu ingin memainkan ensemble gambang kromong mutlak, kamu menggunakan tangga nada pentatonik, bukan diatonik. Diatonik ini yang sering kamu lihat atau sering kamu nyanyikan atau pelajari ya. Tapi mungkin kalau pentatonik itu mungkin belum tahu kamu. Mungkin ya, saya nggak tahu juga. Tapi saya kenalkan bahwa ketika kamu ingin bermain ensemble gambang kromong, ingat saja bahwa Pak Ronald mengatakan jelas harus menggunakan tangga nada pentatonik. Kamu tidak memainkan nada fa dan tidak memainkan nada si. Oke, ingat ya. Nada fa dan nada si-nya dihilangkan. Oke, ya. Ingat ya. Oke, saya rasa cukup penjelasan dari saya, mulai dari asal-usulnya gambang kromong, lalu namanya gambang kromong itu dari mana, lalu alat-alat musiknya itu ada 6 tadi saya jelaskan, sampai fungsinya dia di dalam ensemble itu, dan terakhir adalah sistem tangga nadanya. Oke, jadi pembelajaran dengan saya tentang ensemble gambang kromong saya rasa cukup sampai di sini. Harapan saya sih ya, nanti kita akan coba praktek bagaimana cara memainkan pentatonik tadi. Itu jika memang memungkinkan, kita akan coba bagaimana cara memainkan pentatoniknya. Oke, semoga materi yang saya sampaikan dapat mudah kalian pahami. Nanti kita akan coba buatkan tugas tentang ensemble gambang kromong. Oke, terima kasih ya.